Inilah nama saya, namanya unik, Ii Ismail. Saya lahir di Tasikmalaya, kelahiran tahun 78. Jika ada sesuatu hal yang ingin Bapak Ibu diskusikan, dan ternyata tidak sempat untuk dikomunikasikan pada pembelajaran saat ini karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu bisa lanjut pembelajarannya lewat WhatsApp. Bapak Ibu mau bertanya lewat telepon boleh, mau WhatsApp juga boleh ya. Silahkan ke 0813 8000 9221. Saat ini saya bekerja di IGD Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan bekerja di Harapan Kita mulai dari tahun 2001 hingga sekarang. Dan alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Diklat untuk menjadi tim pengajar di Diklat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kemudian juga sebagai clinical instructor di bagian IGD. Jadi nanti ketika teman-teman datang ke emergensi ketemu lagi ya. Jadi jangan sungkan, bisa kita lanjutkan diskusi pembelajarannya ketika teman-teman ada di emergensi. Nah, teman-teman semuanya, adapun untuk pengalaman pelatihan, tentunya pengalaman pelatihan yang saya ikuti adalah pelatihan-pelatihan yang berbau kardiovaskuler. Sedangkan untuk organisasi, alhamdulillah di tahun 2022 sampai 2027 ini, saya dipercaya untuk menjadi ketua dari Ikatan Nurse Kardiovaskuler Indonesia. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, dan bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah yang belum ada inkapinnya, berencana yuk kita gabung yuk biar nanti keperawatan kardiovaskuler ini bisa lanjut komunikasi, misalkan kayak di Papua tuh belum ada inkapinnya, atau di tempat Bapak Ibu di wilayah lain yang belum ada inkapinnya, yuk kita komunikasi, yuk kita belajar bersama-sama agar kita tidak putus pembelajaran ini, kita bisa lanjutkan nanti di organisasi. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita akan diskusi tentang akut coronary syndrome. Teman-teman mau belajar EKG pada akut coronary syndrome yang mudah atau yang gampang? Mudah dan gampang, Pak. Mudah dan gampang. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin teman-teman bisa memahami ketika belajar EKG pada akut coronary syndrome dan ketika teman-teman belajar tentang penata laksanaan pasien dengan akut coronary syndrome. Tentunya dalam pembahasan ini saya tidak akan langsung membahas tentang gambaran EKG-nya, tapi kita harus menyamakan dulu frekuensi. Apa sih yang disebut dengan akut coronary syndrome, dan bagaimana cara mudah kita memahami tentang akut coronary syndrome. Apa aja bahan-bahannya agar teman-teman semua ini bisa memahami gambaran EKG pada akut coronary syndrome. Jadi ketika kita akan pembelajaran, ternyata ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Contoh, kalau teman-teman mau mempelajari EKG pada akut coronary syndrome, tentunya teman-teman harus ngerti dulu yang disebut akut coronary syndrome itu apa. Teman-teman harus paham dulu apa sih penyebab seseorang bisa mengalami akut coronary syndrome. Kita ketahui, teman-teman semuanya, ternyata belajar akut coronary syndrome ini sangat mudah. Kenapa mudah? Karena ACS itu terdiri dari 3 huruf. Jadi ternyata belajar ACS itu mudah, cukup ingat angka 3. Apa hubungan angka 3 dengan belajar ACS? Ya ACS cuma 3 huruf. Ya. Berarti teman-teman pahami apa makna A. Oh, A ini akut. Nah, teman-teman harus samakan frekuensi. Kapan sih indikator dikatakan akut? Makanya ada yang serangan jantung akut, ada yang sudah kronis. Nah, kalau serangan jantung dikatakan akut itu waktunya berapa lama? Nah, itu dipahami. Nanti pembelajaran itu akan teman-teman pahami ketika dalam materi penata laksanaan pasien dengan akut coronary syndrome. Huruf yang kedua, C. C itu apa? Koroner. Jadi jangan sampai teman-teman ngerti gambaran EKG pada akut coronary syndrome, tapi tidak kenal arteri koroner seperti apa. Makanya mohon maaf, nanti kita akan samakan frekuensi dulu untuk memahami tentang akut koronari atau tentang arteri koroner.
S yang ketiga. S ini apa? Sindrom. Kita ketahui bersama yang namanya S ini adalah kumpulan gejala. Oh, kapan sih kita curigai seseorang mengalami akut coronary syndrome? Apa sih gejalanya? Apa sih keluhannya? Nah, teman-teman harus bisa memahaminya ya. Nanti itu dalam materi penata laksanaan akut coronary syndrome. Baik, sekarang saya akan singkat sedikit. Teman-teman mungkin pernah belajar, zaman dulu sering disebut PJK. Pernah dengar PJK? Ada yang tahu kira-kira PJK itu apa? Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, istilah PJK itu hilang. Berubahlah dengan istilah AMI. Ada yang tahu AMI itu apa? Akut miokard infark. Akut miokard infark. Dan sekarang disebut dengan istilah ACS. Berarti singkatan apa? Akut coronary syndrome. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita yang segala sesuatu mempelajari dengan sebuah ilmu pengetahuan, dengan beberapa penelitian, makanya keilmuan itu akan berkembang, selalu berubah. Tapi bayangkan, kalau orang awam menganggap seseorang PJK, seseorang yang disebut AMI, seseorang yang disebut akut coronary syndrome, pandangan masyarakat itu tidak berubah. Dari zaman dulu, saya mengenal kalau orang mati mendadak itu disebut angin duduk. Dan sampai sekarang pun, masyarakat menganggap kalau orang meninggal mendadak itu mengalami angin duduk. Tidak berubah ya. Itulah perbedaannya pembelajaran orang yang dengan ilmu pengetahuan dengan orang yang tanpa ilmu pengetahuan. Tidak ada perubahan ternyata. Makanya masyarakat kita ketika ada keluhan yang ada ketanda serangan jantung bagi kita, bagi orang awam angin duduk, dia akan berusaha mengeluarkan angin biar tidak duduk. Betul nggak teman-teman? Waduh, dada saya kok nggak enak ya. Aduh, coba dikerokin dulu. Dia berjuang dulu untuk ngeluarin angin tuh dari tubuhnya. Ya. Dikerokin tidak hilang. Coba dulu berjuang ke warung, minum obat untuk ngeluarin angin. Minumlah antangin, gitu ya. Akhirnya setelah minum antangin yang keluar bukan angin, yang bablas bukan angin, tapi nyawane. Dan inilah teman-teman peran kita semua sebagai seorang perawat kardiovaskuler. Bagaimana caranya memahami atau menjelaskan kepada masyarakat, oh bahwa kalau serangan jantung itu ciri khasnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu atau masyarakat mengalami keluhan yang khas seperti ini, segeralah datang ke pelayanan kesehatan. Karena itu ciri khas dari serangan jantung koroner. Seperti itu. Itu tugas kita semua, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang bekerja di pemerintahan harus sosialisasi ke masyarakat. Teman-teman yang ada di lingkungan masyarakat, sosialisasi di tempat lingkungannya masing-masing. Kalau saya di tempat lingkungan saya ajarkan tentang akut coronary syndrome. Saya ajarkan tentang bantuan hidup dasar. Sampai para warga itu bertanya, Pak Ismail, buat apa kita diajarkan bantuan hidup dasar? Genjot-genjot dada korban. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami tanda dan gejala serangan jantung, ada seseorang yang dicurigai jantungnya berhenti, Bapak Ibu gampang. Silakan ketok rumah saya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau yang mengalami tanda-tanda henti jantung saya sendiri? Keluarga saya mau ngetok siapa? Karena apa? Karena Ismail nggak mungkin kompresi sendiri. Ya. Itu trik untuk mudah memahamkan kenapa semua warga harus paham tentang bantuan hidup dasar. Ya. Kenapa seseorang harus paham tentang akut coronary syndrome? Tujuannya apa? Agar tata laksananya bisa sesegera mungkin dilakukan. Kita lanjut teman-teman semuanya tentang pendahuluan akut coronary syndrome. Nah, kalau kita mau memahami gambaran EKG pada akut coronary syndrome,
Ada dasar yang harus dipahami. Tadi pagi teman-teman sudah belajar EKG yang normal. Betul ya? Ternyata belajar dasar-dasar EKG itu mudah. Kenapa mudah? Cukup ingat angka 3. Karena EKG ada 3 huruf. Yaitu huruf E, huruf K, dan huruf G. Huruf E yang wajib teman-teman pahami ada 3 hal. Yang pertama, pahami sifat listrik jantung. Ternyata jantung kita ini, sel otot jantung kita ini berbeda dengan sel otot yang lain. Contoh, otot-otot yang ada di mulut saya, ketika saya mau berbicara, dia ikut bekerja tuh. Mengeluarkan, buka mulutnya. Jadi otot-otot mulut saya bisa diikuti oleh otak saya. Bisa diperintah oleh otak saya. Tangan saya bergerak, bisa diperintah oleh otak saya. Buka, tutup, bisa diperintah. Pertanyaannya, kalau jantung kita bekerja bisa diperintah nggak oleh kita? Tidak. Ya. Coba, apa bukti yang paling simpel bahwa jantung kita tidak bisa diperintah? Bapak Ibu pernah berbohong? Pernah. Apa yang terjadi dengan jantung kita ketika kita berbohong? Berdebar. Berdebar. Coba ketika berbohong dan kita merasakan berdebar, kita suruh jantung kita, bro, jangan berdebar, nanti gue ketahuan. Tetap aja berdebar. Itulah bukti bahwa jantung kita bekerja secara otomatis. Kita lihat pasien kita, loh, kenapa ya pasien kalau tidur frekuensi jantungnya turun? Apakah diperintah oleh pasiennya? Tidak. Luar biasa jantung kita. Ketika tuannya istirahat, dia mulai pelan kerjanya. Ketika tuannya lari, kerja lebih kencang. Wah, bos saya ini perlu suplai yang adekuat. Kenapa? Dia sedang berjuang keras, sedang lari, dibantu. Luar biasa jantung kita. Jadi siapa yang mengontrol jantung kita ini untuk kerja? Tentunya tanyakan kepada siapa yang membuat jantung kita. Dialah yang tahu kapan jantung kita ini akan bekerja terus, kapan kontraknya berakhir. Karena sepandai-pandainya manusia tidak ada yang tahu kapan kontrak pasien akan berhasil. Akan berakhir, termasuk diri kita sendiri, teman-teman. Untuk itu ketika teman-teman menemukan pasien henti jantung tinapas, kita tetap berjuang, gitu ya. Karena kita nggak ada yang tahu sampai kapan berakhir. Oke, kita lanjut, teman-teman. Yang kedua, yang paling penting dari huruf E adalah sistem konduksi. Teman-teman sudah belajar sistem konduksi? Ada berapa? Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama? S-anod. Mantap. Yang kedua? Avenod. Mantap. Yang ketiga? Rabut Purkin. Oke, sekarang saya tanya. Berapa kemampuan S-anodal? 60 sampai 100. 10 sampai 100. Berapa kemampuan serabut Purkinje? 20 sampai 40. 10 sampai 40. Berapa kemampuan afinodal? 40 sampai 10 sampai 60. 60. Saya kasih 2 jempol. Jadi teman-teman sudah paham. Ternyata memahami sistem konduksi harus ingat angka 3. Karena ada 3 gardu listrik yang selalu bekerja secara otomatis. Oke. Jadi kalau teman-teman bayangkan jantung ini suatu negara, kita sebutlah negara jantung. Berarti S-anodal ini Bapak Presidennya. Oh, kalau begitu afinodal wakil presidennya. Setuju. Oh, kalau serabut Purkinje apanya dong, Pak? Oh, menterinya. Pertanyaannya, mungkinkah Pak Presiden sakit atau mati? Mungkin. Mungkin. Kira-kira kalau Bapak Presiden negara jantung sakit atau mati, menurut teman-teman, negara jantung hancur atau tidak? Tidak. Tidak hancur. Tidak. Kenapa tidak hancur? Masih ada wakil. Otomatis wakil akan memimpin negara jantung. Nggak usah disuruh. Otomatis akan mengambil alih.
Pak Ismail, berarti kalau SA nodal tidak berfungsi, API nodal tidak berfungsi, otomatis serabut Purkinje akan mengambil alih. Pertahanan terakhir. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Pak Ismail. Mungkinkah jantung pasien masih berdenyut kalau SA nodal tidak berfungsi, API nodal tidak berfungsi, serabut Purkinje tidak berfungsi? Mungkinkah jantung pasien masih berdenyut? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau teman-teman menganggap tidak mungkin, buat apa teman-teman belajar resusitasi jantung dan paru? Mungkin, Bapak Ibu. Kenapa mungkin? Karena ketemu sama para perawat yang sudah mampu melakukan RJP. Walaupun SA nodal tidak berfungsi, API nodal tidak berfungsi, serabut Purkinje tidak berfungsi, para perawatnya akan segera mengambil alih listrik jantung dengan segera melakukan RJP. Makanya kita direkomendasikan melakukan kompresi dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Apa tujuannya? Menyamai kemampuan Bapak Presiden. Menyamai kemampuan SA nodal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nah, jadi teman-teman belajar RJP jangan dipotong. Oh, ada hubungannya dengan EKG. Ya. Jadi harus disamakan frekuensinya. Oh, kenapa sih kita diajarkan RJP? Oh, berarti nanti kalau SA nodal tidak berfungsi, API nodal tidak berfungsi, serabut Purkinje tidak berfungsi, jangan sampai tangan para perawatnya ikut tidak berfungsi. Jelas, teman-teman? Oke. Kemudian huruf E yang ketiga yang harus dipahami adalah elektrofisiologi. Memahami elektrofisiologi itu nggak usah ribet-ribet, gampang. Kenapa? Jantung kita ini bergerak, ternyata ada peran karena adanya perpindahan elektro. Cairan salah satu. Elektrolit. Apa elektrolit yang paling berperan? Ada 3. Apa aja? Natrium, kalium, kalium, kalsium. kalsium. Nah, singkat cerita teman-teman. Dengan adanya listrik di dalam jantung, kalau anatomi jantung nggak usah saya bahas lagi ya. Ruang-ruang jantung teman-teman harus paham, arteri koroner harus paham, sistem sirkulasi harus paham. Jadi ada 3 hal yang harus dipahami. Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu, ketika listrik itu ada di dalam jantung. Apa yang akan terjadi? Bayangkan, ini jantung Ismail. Ismail punya jantung sebesar ini. Apa ini Bapak Ibu? Kepalan tangan. Jantung. Oh, jantung. Oke. Sekarang anggap ini jantung. Jantung. Nah, ini jantung ya. Halusinasi teman-teman kita perbesar. Ini loh jantung. Sepakat ini jantung? Sepakat. Teman-teman bayangkan yang atas berarti atrium. Yang bawah berarti Ventrikel. Nyambung. Nyambung. Ketika atrium kanan penuh dengan darah kotornya. Atrium kiri penuh dengan darah bersihnya. SA nodal sebagai presidennya ngasih instruksi. Ini udah penuh nih atrium. Hei atrium, sudah penuh itu. Take on. Terjadilah depolarisasi atrium. Sehingga listrik sudah sampai di API nodal. Sekarang Bapak Wakil Presiden memberikan instruksi kepada ventrikel. Hei ventrikel, sudah penuh itu. Tekan. Terjadilah depolarisasi ventrikel. Ternyata waktu ventrikelnya depolarisasi, atriumnya repolarisasi. Makanya dalam EKG tidak ada gambaran tentang aktivitas repolarisasi atrium. Yang ada apa? Yang ada cuma 3. Nih, kita buktikan ya. Ini jantung, atrium penuh, depolarisasi atrium, depolarisasi ventrikel, repolarisasi ventrikel, gelombang P, kompleks QRS, gelombang T, depolarisasi atrium,
Depolarisasi ventrikel, repolarisasi ventrikel. Begitu aja terus kerja jantung kita. Artinya apa? Ternyata kerjasama listrik dengan otot jantung terjadilah 3 kesepakatan kerjasama. Yang pertama akan terjadi depolarisasi atrium, yang kedua depolarisasi ventrikel, yang ketiga repolarisasi ventrikel. Sehingga kalau kita seorang perawatnya memasang monitoring EKG, melakukan perekaman EKG yang akan menampakkan diri cuma 3. Apa aja? Oh, berarti akan menampakkan diri itu gelombang P. Oh, gelombang P ini hasil dari depolarisasi atrium. Yang kedua, kompleks QRS. Oh, berarti dia ini hasil dari depolarisasi ventrikel. Yang ketiga, gelombang T hasil repolarisasi ventrikel. Pertanyaannya, teman-teman. Teman-teman sudah belajar tadi. Ketika ada gelombang P diikuti kompleks QRS dan T disebut apa? Sinus. Sinus belum tentu return. Oke. Jadi baru sinus. Kalau teman-teman lihat EKG, oh ini ada gelombang P-nya diikuti kompleks QRS dan T. Oh ini sinus nih. Pertanyaannya teman-teman. Kalau nanti teman-teman di lapangan memasang monitor EKG, melakukan perekaman EKG, pas dilihat gambar EKG pasiennya, ada gelombang P diikuti kompleks QRS dan T. Sinus bukan? Sinus. Nanti pasiennya bertanya, Suster, Bruder, berarti kalau EKG saya sinus, apakah jantung saya normal? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena lihat iramanya. Karena kita seorang perawatnya harus meyakinkan dulu. Ini EKG sinus dikatakan EKG sinus yang normal jika teman-teman sudah berani mempertanggungjawabkan. Ini gelombang P-nya normal, Bu. PR intervalnya normal, Bu. Kompleks QRS-nya normal, Bu. ST segmennya normal, gelombang T-nya normal. Baru teman-teman bisa mengatakan ini EKG sinus yang mencerminkan jantungnya normal. Jadi kalau hanya baru dapat data, oh ini sinus, Bu, Bapak tenang Pak, jantung Bapak normal. Jangan jadi dukun. Ya. Selama teman-teman belum bisa mengatakan P-nya normal dan yang lain sebagainya normal, jangan mengatakan ini EKG sinus yang menandakan jantungnya normal. Bagaimana cara mudah memahami konsep sinus? Teman-teman bayangkan aja gelombang P ini suami. Kompleks QRS ini istri. Gelombang T ini anak. Teman-teman setuju nggak ini gambar karikatur satu keluarga? Setuju, Pak. Jadi EKG sinus itu hampir mirip dengan keluarga. Pertanyaannya, apakah ini karikatur keluarga yang harmonis? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa teman-teman mengatakan belum tentu? Saya nggak kenal Pak Ismail, ini suaminya baik atau tidak? Hubungan suami istrinya ada masalah atau tidak? Berarti PR interval. Istrinya soleh apa tidak? Berarti kompleks QRS. Hubungan suami istri dan anaknya baik atau tidak? Berarti ST segmen. Anaknya soleh juga atau tidak? Berarti gelombang T. Kita tidak berani mengatakan ini keluarga harmonis selama kita nggak bisa mengatakan suaminya baik, istrinya soleh, anaknya nurut. Oke. Sepakat ya? Berarti satu keluarga belum tentu harmonis. Sama dengan EKG sinus, belum tentu jantungnya normal. Jelas sampai sini, teman-teman? Jelas. Oke, kita lanjut, teman-teman. Jadi kita masih di pendahuluan. Nah, teman-teman semuanya, saya berharap teman-teman ketika melihat grafik EKG, teman-teman itu sudah memiliki rasa percaya diri dalam mengidentifikasi grafik EKG. Oh, ini tuh gelombang T, S, Q, P. Mau nggak teman-teman nanti menjadi percaya diri dalam menganalisa grafik EKG? Nanti bisa berdebat dengan teman-teman yang lainnya. Ini itu gelombang P-nya ada nih. Sinus, karena gelombang P-nya ada. Nah, teman-teman harus punya kemampuan begitu. Ini itu gelombang Q nih. Dan ini Q-nya udah patologis. Berarti teman-teman harus paham begitu. Nah, sekarang
Mau nggak memahaminya dengan mudah? Mau. Pak. Syaratnya gampang. Ingat angka 3. 3. Jadi kalau teman-teman melihat grafik EKG, jangan langsung panik. Iki opo meneh, jangan langsung begitu. Ya. Aduh, ini gambarnya beda lagi, Pak I, saya bingung. Jangan begitu. Ketika melihat grafik EKG, ingat aja angka 3. Oh, kata Pak Ismail ini, ada grafik EKG nih. Oh, apa sih yang angka 3 itu? Oke. Ada 3 langkah dalam mengidentifikasi grafik EKG. Jadi teman-teman, langkah yang pertama, buat yang namanya garis isoelektrik. Jadi kalau melihat grafik EKG, buat aja garis isoelektrik. Pak Ismail, kalau di lapangan kan EKG pasien itu naik turun, Pak. Naik turun. Berarti garis isoelektriknya tetap lurus atau ikut naik turun, Pak Ismail? Ikut goyang dompret. Jadi teman-teman jangan punya anggapan garis isoelektrik garis yang lurus. Jangan punya pengertian begitu. Garis isoelektrik itu adalah garis yang menghubungkan dari satu gelombang dengan gelombang yang lain. Kalau gelombangnya rapi seperti di buku-buku, berarti kesannya garisnya lurus. Kalau gambar EKG-nya di lapangan, pasiennya lega, sedang gelisah, EKG-nya naik turun, berarti garis isoelektriknya ikut naik turun. Sepakat, teman-teman? Oke. Langkah yang kedua, kalau ada gelombang yang muncul di atas garis isoelektrik, inilah yang disebut dengan defleksi positif. Langkah yang ketiga, jika ada gelombang yang muncul di bawah garis isoelektrik, disebut defleksi negatif. Nah, setelah teman-teman melakukan 3 langkah ini, baru bisa mengidentifikasi. Oh, kapan sih saya percaya diri ini disebut gelombang P? Oh, ini kan defleksi positif. Berarti gelombang P ini defleksi positif pertama pada kurva EKG. Oh, berarti saya harus percaya diri mengatakan ini gelombang Q jika saya menemukan gelombang yang defleksi negatif pertama pada kompleks QRS. Oh, saya akan mengatakan ini gelombang R jika ada yang defleksi positif pada kompleks QRS. Itulah gelombang R. Oh, defleksi positif pada kompleks QRS, itulah gelombang R. Pak Ismail, bagaimana kalau defleksi positif pada kompleks QRS-nya ada 2? Berarti ada R aksen. Tetap gelombang R namanya. Kapan teman-teman akan mengatakan ini gelombang S? Jika habis gelombang R, ada yang melewati garis isoelektrik ke bawah. Itulah gelombang S. Dan ini gelombang T. Oke. Oh, gelombang T itu defleksi positif terakhir pada kurva EKG. Pak Ismail, bagaimana gelombang U? Nanti dulu, sabar. Kita ngomongin yang dasar dulu. Sampai di sini, udah bisa dipahami Bapak Ibu? Selanjutnya teman-teman pahami bentuk. Perhatikan. Gelombang P bentuknya tumpul ya. Gelombang T juga bentuknya tumpul. Perhatikan dengan kompleks QRS. Q berujung tajam. R berujung tajam. S berujung tajam. Jadi tidak salah saya ilustrasikan kompleks QRS ini perempuan. Karena hati-hati main-main dengan perempuan. Dia sangat sensitif. Ya. Hati-hati, bisa menusuk nanti. Atau bisa menusuk ke diri kita, atau bisa membantu menusuk orang lain. Ya. Oke, perhatikan bentuknya. Ini sangat penting nanti ketika teman-teman melihat gambaran EKG yang blok. Kalau teman-teman memahami bentuk, bisa membedakan. Ini R, ini P, Q, S, atau T. Kita latihan, teman-teman. Nah, contoh saya punya 2 contoh gambar. Gambar yang di atas. Ketika melihat EKG gini, jangan langsung panik. Aduh, kok ini EKG-nya beda dengan di buku. Coba, ini gelombangnya apa aja? Gelombang P. P. Ada nggak Q-nya? Tidak ada. Tidak ada. Ini Ada Q.
R. Ada nggak S-nya? Tidak ada. Ada ini T. T. Pertanyaannya teman-teman, ini EKG sinus apa bukan? Sinus. Sinus. Sinus apa bukan? Sinus. Kan nggak ada Q, nggak ada S. Tidak ada S. Tidak ada kompleks. Tidak ada QRS kompleksnya. Jadi sinus apa bukan? Sinus. Sinus. Ada gelombang P. Tetap sinus. Tapi Ada masih ada gelombang. Semuanya ternyata kompleks QRS itu tidak harus lengkap. Tidak lengkap. Ya. Ada Q-nya, ada R-nya, ada S-nya. Minimal ada salah satu gelombangnya tetap disebut kompleks QRS. Itulah kehebatan perempuan, Bapak Ibu. Paling pintar berubah bentuk. Ya. Bisa. Jadi bentuk perempuan dalam EKG itu bisa menampakkan diri hanya gelombang R saja. Bisa lengkap seperti di buku Q, R, dan S. Nanti bisa teman-teman lihat ada Q dan R, itu tetap perempuan. Itu bukti terjadi depolarisasi ventrikel. Ada R dan S, tetap itu perempuan. Ada gelombang Q saja, itu tetap perempuan. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Pak. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu lagi. Baru ditanya ini EKG sinus atau bukan, udah ragu. Gimana nanti belajar EKG pada akut coronary syndrome? Bisa-bisa sebelum membaca EKG akut coronary syndrome, Bapak Ibu yang serangan jantung koroner. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Oke, sekarang kita lihat gambar yang di bawah. Saya buatkan garis elektrik. Teman-teman coba identifikasi sampai sini. Kira-kira itu gelombangnya terdiri dari gelombang apa saja? Gelombang P, Q, M, R. T. S. Oke, coba ulangi lagi gelombangnya apa saja? E, R, R, T. T. Oke, perhatikan teman-teman ya. Saya udah buat garis elektrik. Saya lihat ini gelombang apa teman-teman? Lihat di belakangnya. Bentuknya sama nggak dengan gelombang P ini? Sama. Sama. Berarti ini P apa bukan? P juga, Pak. Ini juga gelombang P. P juga. Kenapa teman-teman curiga ini P? Karena memiliki tinggi dan lebar yang sama. Ini berarti P juga nih. Berarti yang di belakang sini? P juga. P juga. Baru ini gelombang Q. A. Ini gelombang R. R. Pertanyaannya, ini ada S-nya apa tidak? Tidak. Ada. Ada Pak. Ada S. Ada Ada nggak S. S-nya? Ada. Ada yang Tidak. bilang ada yang bilang tidak. Coba di zoom. Di zoom. Nggak bisa. Kalau perlu teman-teman dipegang itu monitornya. Hangat apa dingin? Panas, Pak. Kalau panas berarti tidak ada S-nya. Iya, tidak ada. Kalau monitornya terabah hangat berarti tidak ada S-nya. Sepakat? Betul. Iya, berarti Tidak ada. berarti ini gelombang tidak ada S-nya. Karena habis gelombang R tidak ada yang melewati garis elektrik ke bawah. Elektrik. Yang berujung Tidak ada. tajam. Oh, berarti ini S-nya tidak ada. Berarti yang ini? T. Nah, pertanyaannya teman-teman. EKG yang kedua ini sinus atau bukan? Sinus. Bukan. Masya. Bukan sinus. Nah, teman-teman semuanya. Tadi saya ilustrasikan gelombang T ini anak. Ini si anak bertanya pada ibunya. Ibu, papa saya yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Banyak. Berani nggak mengatakan ini keluarga harmonis sedangkan suaminya tidak jelas? Tidak, ini pasti keluarga nggak harmonis nih. Kenapa? Suaminya nggak jelas. Ganti. Berarti sinus apa bukan? Bukan. Bukan sinus. Oh, bukan. Jadi begitu aja caranya teman-teman membedakan sinus sama bukan sinus. Ini nanti ke depannya akan kita kenal dengan istilah EKG atrial.
Tadi sudah Atrial diajarkan oleh flutter. Pak Ade, atrial apa kalau gelombang P-nya banyak? Seperti Atrial gigimu. flutter. Atrial Flutter. flutter. Nggak disebut EKG sinus kan? Disebutnya EKG atrial. Atrial flutter. Sepakat sampai sini? Sepakat, Pak. Oke, kalau teman-teman sudah paham mengidentifikasi, baru bisa masuk ke dalam EKG pada akut coronary syndrome. Nah, sekarang sebelum kita memahami gambaran EKG pada akut coronary syndrome, berarti banyak sekali yang harus kita lewati nih. Kita harus paham sekarang apa sih yang disebut dengan akut coronary syndrome. Nah, kita akan kupas. Teman-teman semuanya, ternyata yang namanya ACS ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok gejala yang dihasilkan dari iskemik miokard akut. Apa penyebabnya? Aliran darah ke otot jantung berkurang. Ternyata teman-teman, nggak salah kita belajar ACS harus ingat angka 3. Kenapa? Karena ternyata ACS ada 3 jenis. Oh, yang disebut ACS itu ada 3 jenis ya? Apa aja? Bisa pasien dikatakan ACS dengan diagnosis STEMI, ST elevasi miokard infark. Ada juga pasien yang didiagnosis ACS dengan diagnosisnya NSTEMI, non ST elevasi miokard infark. Ada juga yang didiagnosis unstable angina pectoris. Dan ternyata seseorang dikatakan ACS STEMI, NSTEMI, atau UAP ditegakkan dari 3 kriteria. Apa aja? Pastikan nyeri dadanya khas nggak serangan jantung. Yang kedua, lihat gambaran EKG-nya. Yang ketiga, lihat enzim jantungnya. Coba teman-teman kita ingat-ingat di lapangan. Kalau ada pasien yang mengeluh nyeri dada, apa yang dilakukan oleh dokter jaganya? Tanya. Melakukan anamnesis. Bapak, nyeri dadanya seperti apa? Lokasinya di mana? Skala nyeri berapa? Dilakukan anamnesis untuk mengetahui ini nyerinya khas serangan jantung atau tidak. Nanti pasiennya dicurigai serangan jantung. Dikonsulkan ke dokter jantungnya. Ketika dokternya datang visit ke pasiennya, apa yang dilakukan oleh dokter jantungnya? Kembali melakukan anamnesis. Jadi anamnesis ini senjata utama. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dirawat, gampang. Bapak Ibu mengeluh aja keluhan yang khas serangan jantung koroner. Pasti dirawat. Ya. Mengeluh aja keluhannya yang khas gitu ya. Pasti dirawat karena dokternya, aduh, ini dipulangkan takut beneran serangan jantung. Kenapa? Karena seseorang dikatakan unstable angina pectoris, apa datanya? Nyeri yang khas. EKG-nya ketika di EKG bisa normal, Bapak Ibu. Dicek enzim jantung juga bisa normal. Itulah pasien yang dikatakan unstable angina pectoris. Makanya coba teman-teman lihat ya. Ini sebagai pembelajaran untuk kita. Ketika pasien kita didiagnosis unstable angina pectoris. Dan nanti pasien kita dilakukanlah kateterisasi untuk dilihat. Ada nggak sumbatan di arteri koroner? Banyak juga yang setelah dilakukan kateterisasi, ternyata normal koroner. Artinya Bapak Ibu seorang dokter bisa salah? Bisa. Perawat berarti boleh salah nggak? Boleh. Boleh. Jadi teman-teman jangan takut membaca EKG salah. Kenapa jangan takut? Karena yang paling tahu adalah yang membuat jantung. Dokter aja bisa salah. Sepakat ya? Sepakat. Jadi kalau saya berbeda argumen dengan orang lain, saya senyum aja. Saya mau dikatakan salah atau benar, saya percaya diri dengan apa yang saya katakan. Kenapa? Karena Anda juga bisa salah, saya bisa salah. Siapa yang paling tahu? Yang punya jantung. Clear ya? Oke, lanjut. Nah, teman-teman, kapan pasien dikatakan STEMI?
jika EKG-nya kita temukan ST elevasi. Makanya teman-teman, ketika teman-teman merekam EKG menemukan ST elevasi, teman-teman harus segera menyampaikan nilai kritis dari hasil perekaman EKG. Itulah standar akreditasi. Kenapa para perawat sekarang kok banyak yang belajar EKG? Dulu-dulu kemana aja? Inilah peran dari akreditasi, teman-teman. Kalau zaman dulu seorang perawat, kalau ada pasien dicurigai ada masalah jantung, Dek, tolong EKG. Udah EKG, taruh di status, cukup. Itu udah termasuk perawat profesional karena bisa merekam EKG. Di era sekarang tidak, Bapak Ibu. Seorang perawat yang melakukan perekaman EKG dikatakan profesional jika perawat tersebut mampu menyampaikan nilai kritis dari hasil perekaman EKG. Kira-kira mungkinkah para perawatnya lapor ke dokternya kalau tidak pernah ikut pelatihan EKG? Tidak mungkin. Mungkinkah para perawatnya akan segera menyampaikan nilai kritis kalau belum pernah ikut pelatihan PKKTPD? Tidak mungkin. Inilah peran kita semua, teman-teman. Jadi tolong sosialisasikan ke tempat kerjanya. Kalau banyak perawat sering disuruh merekam EKG, buatlah para perawat ini profesional. Agar para perawat ini habis merekam EKG, mampu menyampaikan nilai kritis. Kan keren kalau ditanya, misalkan Pak Rudi Anto sedang di IGD, tiba-tiba ada pasien mengeluh nyeri dada. Pak Rudi Anto berinisiasi, wah ini nyeri dadanya khas serangan jantung nih. Segera di EKG. Setelah di EKG, waduh, kok ini ada ST elevasi? Pak Rudianto segera lapor dokter jaganya. Izin dok, saya dengan Rudi dok. Di emergensi ada pasien baru mengeluh nyeri dada. Skala nyerinya 8/10 dok. Tekanan darahnya 180/98. Kata dokternya, udah dikasih nitrat belum? Izin dok, kalau sudah ada instruksi saya akan segera berikan. Udah di EKG belum? Izin dok, saya sudah lakukan EKG. Bagaimana EKG-nya? Saya sudah simpan dok di statusnya. Apa kata dokternya? Oke, nanti saya setelah visit pasien di ruangan, saya ke IGD ya. Siap Pak? Siap dok. 8 jam kemudian dokter jantungnya ke emergensi. Setelah ke emergensi, Pak Rudi, mana pasien yang nyeri dada tadi? Ini dok. Pasiennya kelihatan keringatan. Sekarang keluhannya bukan nyeri dada, sesak napas. Kok pasiennya jadi sesak? Coba lihat statusnya. Pas dilihat EKG-nya, waduh, ini EKG-nya ST elevasi. Kenapa Pak Rudi tidak segera lapor? Karena Pak Rudi belum bisa baca EKG. Coba kalau Pak Rudi menyampaikan, izin dok, saya udah EKG dok. Gimana EKG-nya? Menurut saya ini EKG-nya sinus takikardi, dok. Tapi sepertinya ada ST elevasi di P2, P3, P4, P5, P6, dok. Saya jamin itu dokter jantungnya segera ke emergensi. Itulah peran seorang perawat, Bapak Ibu. Ya. Bedakan yang mampu membaca EKG dengan yang tidak mampu baca EKG. Jadi, bukan maksud teman-teman diajarkan EKG untuk menjadi dokter, bukan. Untuk menjadi seorang perawat yang profesional dalam bidang kardiovaskuler. Sepakat ya? Karena kita tahu, sering nggak teman-teman menerima telepon dari laboratorium? Saya dengan Ismail nih, dengan siapa nih? Oh, dengan Pitra. Mbak Pitra, ada pasien Tuan Budi di situ? Ada. Kenapa? Ini HB-nya 4. Berarti petugas laboratorium sudah menjadi petugas laboratorium yang profesional. Karena dia sudah bisa menyampaikan nilai kritis dari hasil pemeriksaan diagnostik. Ya, jadi teman-teman ajarkan seperti itu ya di tempat kerjanya. Tujuannya apa? Agar para perawat ini jangan asing dengan pelatihan EKG. Agar mulai dari sekarang perawat-perawat walaupun level mahasiswa minimal ngerti EKG normal, ngerti EKG mengancam nyawa. Buat apa para mahasiswa diajarkan defibrilasi? Baca EKG-nya aja belum bisa. Mendingan ajarkan EKG normal itu bagaimana, EKG mengancam nyawa itu bagaimana.
Kalau nanti mau belajar setrum menyetrum, nanti deh kalau sudah PKKTPD. Nanti kalau ikutan pelatihan ACLS. Sepakat ya? Oke, kita lanjut. Kapan dikatakan enstemi? Kalau enzim jantungnya meningkat, ternyata EKG-nya bisa normal. Dan keluhan bisa khas, bisa tidak. Jadi orang yang dikatakan ACS itu belum tentu nyeri dada. Bisa pasiennya tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ternyata ketika di EKG, ST elevasi. Jelas ya? Jadi belajar ACS, ingat angka? Angka berapa? 3. Oke. Jadi ACS itu ada berapa jenis tadi? 3. Yang pertama, 3. Semi. yang kedua, Anstemi. ketiga, Angina. stable angina pectoris. Ditegakkan dari berapa hal? 3. Aja. EKG, enzim, Oke. Nah, oke. Sekarang kita akan belajar lagi dasar yang harus kita paham. Arteri koroner. Nah, teman-teman sudah belajar anatomi fisiologi. Arteri koroner ini keluar dari mana? Keluar dari mana? sinus koronaris. Dari mana? Dari aorta. Dari aorta. Ya, makanya Bapak Ibu, karena jantung ini organ yang sangat vital, dia harus diberikan oksigen yang adekuat. Makanya langsung ketika darah bersih itu dikeluarkan, sebelum dipakai ke seluruh tubuh, jantung minta jatah. Luar biasa yang mendesain jantung kita. Ya, jadi jantung udah bisa jatah, nggak usah khawatir. Kebutuhan makanan, kebutuhan nutrisi jantung udah terpenuhi. Dengan apa? Dengan pembuluh darah yang namanya arteri koroner. Jadi kalau teman-teman lihat, oh ini ada arteri koroner sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, arteri koroner sebelah kanan ini memberikan makanan ke otot jantung bagian ini nih. Ini diduduki oleh ruang jantung mana nih? Ventrikel kanan. Ventrikel kanan. Berarti bayangkan kalau arteri koroner sebelah kanan tersumbat, siap-siap fungsi ventrikel kanan akan menurun. Bisa dipahami? Oke, sekarang lihat arteri koroner yang kedua yang disebut arteri koroner sebelah kiri. Di mana dia bercabang menjadi 2. Ada yang disebut dengan left anterior descending, LAD. Dia memberikan makanan ke ruang jantung bagian mana nih? Ventrikel kiri. Jadi bayangkan kalau si LAD ini tersumbat, siap-siap fungsi ventrikel kiri akan menurun. Dan cabang yang kedua dari arteri koroner sebelah kiri adalah left circumflex. Kenapa disebut circum? Karena memutar. Oke. Ini pun memberikan makanan ke ventrikel kiri. Oke, itu secara ruang jantungnya. Nah, sekarang perhatikan. Otot jantung yang ada di bawah itu istilah medisnya apa? Inferior. Artinya Bapak Ibu, RCA ini bertanggung jawab memberikan pengairan ke bagian bawah jantung atau ke bagian inferior. Makanya kalau teman-teman nanti baca EKG, ini pasien dengan STEMI inferior. Oh, berarti arteri yang tersumbat RCA. Oh, berarti siap-siap nanti kita seorang perawatnya akan menemukan penurunan fungsi dari ventrikel kanan. Seperti itu berpikirnya. Oke, lanjut. Kalau depan, istilah medisnya apa? Anterior. Anterior. Kalau samping? Lateral. Kalau belakang? Posterior. Nah, jadi teman-teman, kalau kita simpulkan, oh berarti arteri koroner itu yang utama ada 3. Ada RCA, memberikan makanan ke bagian inferior.
Yang kedua, ada LAD. Memberikan makanan ke bagian anterior. Anterior. Yang ketiga, LCX ke bagian lateral. LCX yang memberikan makanan ke bagian lateral dan posterior. Posterior. Ini Pak Riko bukan kemarin baru ketemu ACLS ya? Iya, Pak. Oh, makanya pas lihat loh, Raden Mateher kemarin dia baru ketemu ikut ACLS. Nah, dia udah dapat bocoran belajar EKG kemarin. Mantul. Oke. Siap. Jadi saya gitu kadang-kadang, oh ini kenal ketemu di mana gitu. Jadi kalau saya nggak nyapa, tolong saya disapa ya. Bukan berarti saya sombong nih Pak Iji. Saya ikut jadi peserta juga nggak disapa-sapa gitu ya. Kita lanjut. Nah, teman-teman kan sudah bisa melakukan perekaman EKG. Kalau merekam EKG ada elektroda yang ditempel di tangan kanan. Makanya kodenya RA. Oke. Ada juga elektroda yang ditempel di tangan kiri, LA. Ada yang ditempel di kaki kiri dan ada yang ditempel di kaki kanan. Ketika ini pasien, kita meletakkan elektroda di tangan kanan dan tangan kiri, ini akan menghasilkan lead apa? Lead 1. Mantap. Tangan kanan, kaki kiri? Lead 2. Hebat. Tangan kiri, kaki kiri? Lead 3. Oke, mantap. Berarti teman-teman sudah paham basic EKG-nya. Oke. Nah, sekarang Pak Ismail, bagaimana kalau kedua tangan digabungkan mengukur ke kaki? Ini arah lead apa namanya? AVF. Mantap. Kalau tangan kanan dengan kaki kiri digabungkan mengukur ke tangan kiri? AVL. Oke. Kalau tangan kiri, kaki kiri digabungkan mengukur ke tangan kanan? AVR. Oke. Jadi kalau saya simpulkan, inilah kesimpulannya, teman-teman. Kita lihat, ini lead apa nih? AVF. AVF. Yang ini? Lead 3. Lead 3. Masya. Dua. Lead 2. Lead 2. Yang ini? Kanan. Lead 3. Lead 3. Teman-teman lihat. Lead 2, 3, dan AVF panahnya kemana? Ke bawah. Bawah. Makanya untuk melihat otot jantung bagian bawah cukup dalam EKG lihat lead 2, 3, dan AVF. Jadi memahami lokasi jangan dihafal. Yang disebut inferior 2, 3 AVF inferior, inferior 2, 3 AVF. Jangan dihafal begitu. Dipahami. Kenapa lead 2, 3, dan AVF disebut inferior? Lead 2 tangan kanan, kaki kiri. Lead 3 tangan kiri, kaki kiri ke bawah juga. AVF kedua tangan bergabung mengukur ke bawah. Oh, makanya 2, 3 AVF adalah fotografer yang memotret otot jantung bagian bawah. Siapakah yang diam di sana? Ventrikel kanan. Jadi kalau ada perubahan di 2, 3 AVF, salahkan siapa pensuplai oksigennya? RCA yang akan kita salahkan. Kan keren kalau teman-teman menjelaskan, Bapak sekarang mengalami serangan jantung koroner. Dan Bapak harus segera dibuka arteri koronernya yang tersumbat untuk dibuka kembali. Nanti kalau pasiennya bertanya, Bruder, arteri koroner yang mana? Yang ada di jantung. Emang ada berapa? 4. Oh, ada 3, Pak. Ada di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri bercabang 2 ke bagian depan dan ke bagian samping sampai belakang. Berarti arteri koroner saya yang tersumbat yang mana nih sekarang? Kemungkinan yang kanan, Pak. Kan keren kalau perawatnya gitu. Coba kalau ditanya, arteri koroner itu apa? Nah, Pak, untuk lebih jelasnya, dokternya aja ya yang menjelaskan. Aduh, perawatnya kagak ngerti. Gitu. Oke, kita lanjut, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, ketika kita gabungkan, ini kita sudah gabungkan, oh, kalau lead 1 dan APL disebut lateral, kalau 2, 3 APF disebut inferior.
Dan ternyata teman-teman ada elektroda yang ditempel di sini nih. Lead apa di sini? P5. Ini P5. Kalau yang di sini? P6. Ternyata teman-teman P5 dan P6 pun ditempelkan di samping jantung. Makanya yang disebut lateral itu 1 APL, P5, P6. P6. Nyambung ya? Karena P5 dan P6 diletakkan di samping jantung. Diletakkan, bukan diletakkan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar lokalisasi. Kita akan belajar tentang lokasi ya, bukan lokalisasi. Takutnya nanti pada dikunjungi. Ya. Jadi nggak usah dikunjungi, cukup dipahami. Ada 3 lokasi yang wajib Bapak Ibu pahami sebagai dasar. Apa aja? Yang harus teman-teman pahami lokasi anterior. Pak Ismail, kenapa P2, P3, P4 disebut laterior? Tinggal bayangkan. Elektroda P2, P3, P4 diletakkan di mana? Di depan jantung. Makanya P2, P3, P4 ini untuk memotret bagian anterior. Yang disebut lateral itu 1 APL, P5, P6. Tadi sudah dijelaskan. Yang disebut inferior 2, 3 APL. Jadi pahami minimal 3 lokasi ini. Oke. Dan teman-teman nanti di lapangan akan ketemu. Pak Ismail, kalau ST elevasinya hanya di P1, P2, oh berarti disebut septal. Kalau 2, 3 APF ditambah P3R dan P4R, oh berarti RP infak. Oh, kalau posterior, P7, P8, P9. Nah, pertanyaannya teman-teman. Berarti teman-teman harus paham bagaimana cara melakukan perekaman EKG P3R, P4R, P7, P8, P9. Jangan sampai nanti teman-teman sudah lulus PKK-TPD, disuruh oleh dokter jantungnya di daerah, Dek, tolong rekam posterior. Aduh, bagaimana cara ngerekam posterior? Lebih baik teman-teman nggak dibuat kami lulus. Jadi tolong harus paham ya. Oke. Dan teman-teman untuk memudahkan teman-teman, saya udah mencoba membuat video-video edukasi yang dibutuhkan untuk teman-teman selama pelatihan PKK-TPD. Video apa? Teman-teman mau belajar bagaimana cara membaca EKG 12 lead, saya sudah share. Silahkan teman-teman pelajari. Agar nanti teman-teman ketika melihat EKG 12 lead bisa percaya diri membacanya. Teman-teman mau mengetahui bagaimana cara merekam 17 lead. Kemarin itu saya diminta oleh peserta kardiologi dasar, Pak II, buat dong perekaman EKG 17 lead. Buat apa? Nanti saya kan mensosialisasikan di tempat kerja saya gampang. Ini begini ya cara merekam EKG 17 lead. Gitu. Saya nggak susah-susah. Dasar kamu nggak mau susah. Saya yang dibikin susah gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Demi untuk kemajuan para perawat kardiovaskuler. Ya. Jadi silakan teman-teman tinggal kunjungin aja videonya. Cari aja perekaman EKG 17 lead atau cari aja II Ismail Channel. Saya bukan promosi teman-teman. Kalau teman-teman ikhlas mau mengikuti silakan. Tujuan saya hanya untuk mensosialisasikan agar para perawat kardiovaskuler bisa lebih mantap lagi. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi perekaman P3R, P4R ini jangan sampai nggak paham ya. Oh, ini posisinya P3R cuma di sebelah kanan, P4R sebelah kanan. Sama dengan posisi P3 yang standar, P4 yang standar. Cuman diletakkan di sebelah kanan. Oh, P7, P8, P9, ini di belakang. Berarti P7-nya di aksila posterior, P8-nya di ujung tulang skapula, P9-nya di antara P8 dan tulang vertebra. Atau disebutnya daerah paraspinal kiri. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi nanti teman-teman di lapangan
Bisa pasien ternyata ketika direkam 17 lead, kita temukan ST elevasinya di P7, P8, P9. Oh, berarti yang tersumbatnya LCE nih. Nah, gitu harapannya. Oke ya, kita lanjut. Kita akan belajar EKG pada ACS. Panjang kali ya. Kita mau belajar EKG pada ACS. Dasarnya banyak yang harus kita pahami. Oke. Yang pertama, teman-teman pahami kapan sih EKG dikatakan iskemik. Ketika Berarti terjadi kalau teman-teman, inverted. oke, mantap. Yang disebut iskemik itu, teman-teman, disebabkan karena ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dengan miokard. Berarti ada sumbatan sebagian. Jadi arteri koronernya tersumbat sebagian. Bagaimana cara memahaminya? Nah, makanya ketika teman-teman belajar tentang gelombang T, ingat angka 3. Ada 3 bentuk gelombang T yang harus teman-teman pahami. Kapan sih teman-teman mengatakan ini gelombang T-nya masih normal kok? Jika di lid ekstremitas kurang dari 5 kotak kecil. Kalau di lid prekordial kurang dari 10 kotak kecil. Yang disebut gelombang T yang bermakna iskemik itu gelombang T seperti apa? Oh, T inverted. Nah, seperti ini T inverted. Kalau tadi gelombang T kita sebut anak, bahaya nggak kalau anaknya durhaka? Ya bahaya. Artinya T inverted ini berbahaya, Bapak Ibu. Dikatakan bermakna jika ditemukan pada 2 lead yang berdekatan. Contoh teman-teman menemukan T inverted di lead 3 dan APF. Bermakna atau tidak? Bermakna. Bermakna. Disebut lokasi apa? Inferior. 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 Sekarang pada pasien berikutnya menemukan T inverted juga. Tapi di lead 3 dan di P1. Bermakna apa tidak? Bermakna. Bermakna. Ya tidak bermakna. Tidak bermakna. Lead 3 lokasi inferior, P1 lokasi septal, tidak wilayah. Itu bisa disebut varian normal EKG. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku, ternyata memahami EKG normal aja 1 buku. Macam-macam EKG normal, belum EKG aritmia. Itulah uniknya belajar EKG, teman-teman. Kita lanjut. Hati-hati juga kalau teman-teman menemukan gelombang T yang sangat tinggi. Nih, T-nya tinggi. Lebih dari 2 kotak besar. Ini sering ditemukan pada pasien-pasien hiperkalemia atau yang disebut dengan TOL-T. T-TOL. Pernah dengar ya? Oh, ini T-TOL nih. Kalau T-TOL itu tanda serangan jantung yang sangat baru. Kalau T-nya tinggi dan lancip, itu tanda pasiennya hiperkalemia. Oke, kita lanjut. Tanda iskemik yang berikutnya adalah ST depresi. Dan teman-teman di sini pahami ada 3 bentuk ST depresi. Yang ini disebut ST depresi yang downsloping. ST depresi yang downsloping ini nanti umumnya ditemukan pada pasien-pasien dengan pengobatan digitalis. Bapak Ibu, kalau pasien yang dikasih obat digoxin, itu pasien apa ya? AF. AF, artinya pasien-pasien dengan gagal jantung. Dan rata-rata pasien gagal jantung, ventrikel kirinya sudah membesar. Makanya nanti pada pasien, pada gambaran EKG pembesaran jantung bisa ditemukan ST depresi. Tapi ST depresinya yang downsloping. Bukan tanda serangan jantung, tapi tanda gagal jantung. Atau ST depresi yang upsloping. Ini bisa normal, teman-teman. Contohnya ketika teman-teman berdebar-debar karena berbohong, di EKG bisa kita temukan ST depresi yang upsloping.
ST depresi yang khas pada serangan jantung koroner adalah yang horizontal. Nah, jadi yang horizontal seperti ini yang kita curigai arteri koronernya tersumbat. Nah, sekarang injury. Apa sih Pak Ismail yang disebut dengan injury? Kata kuncinya injury ini terjadi karena arteri koroner tersumbat total. Jadi tadi kalau tersumbat sebagian bisa melihat gambaran T inverted, bisa menemukan ST depresi. Sumbatan sebagian. Kalau tanda sumbatan total, teman-teman akan menemukan yang namanya ST elevasi. Nah, berarti teman-teman pahami 3 bentuk ST segmen. Kapan sih teman-teman mengatakan ini ST segmennya masih normal nih? Pasien belum ada tanda serangan jantung akut nih. Belum ada tanda STEMI nih. Kenapa? ST segmennya masih normal. Kapan dikatakan normal? Nah, sekarang kita diskusi, teman-teman. Yang disebut ST segmen itu apa sih? ST segmen itu akhir kompleks QRS sampai gelombang T. Itulah ST segmen. Yang kedua ini saya kasih titik, ada titik J point. Berarti yang disebut J point itu akhir kompleks QRS, awal ST segmen. Setelah teman-teman memahami apa itu ST segmen, apa itu J point, kapan sih disebut normal ST segmen? Jika J point-nya dan ST segmennya menyentuh garis isoelektrik. Nah, kepake lagi nih dalam menganalisa grafik EKG. Oh, ini ST segmennya masih normal nih. Kenapa? Karena ST segmennya menyentuh garis isoelektrik. Ini ST segmennya masih normal nih. Kenapa? J point-nya masih menyentuh garis isoelektrik. Ini masih normal ST segmen. Kalau teman-teman menemukan J point-nya atau ST segmennya ada di atas garis isoelektrik, jangan ragu. Inilah yang disebut dengan ST elevasi. Kalau teman-teman menemukan ST elevasinya di lead 1, segera lihat temannya. Siapa temannya? Lead 1 temannya siapa? AVL. P5 dan P6. Nah, begitu. Oh, berarti ini ST elevasi di lateral. Berarti yang tersumbat LCX nih. Begitu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Tapi kalau J point atau ST segmennya ada di bawah garis isoelektrik, inilah yang disebut dengan ST depresi. Oke, saya ulangi. Teman-teman, tanda sumbatan sebagian pada arteri koroner, kita temukan tanda apa tadi? T inverted. T inverted atau ST depresi. ST depresi. Kalau tanda sumbatan total, kita temukan apa? ST elevasi. Elevasi. Jelas ya? Jangan sampai teman-teman bingung mana ST elevasi, mana ST depresi. Kalau bingung, minum aja STMJ. Susu telur madu jahe. Nah, biar kuat ya. Nah, sekarang kalau tidak segera diatasi, kita akan menemukan tanda bahwa otot jantungnya sudah mati. Tanda nekrosis otot jantungnya. Yang sering dikenal di lapangan OLD atau disingkat OMI. Pernah menemukan pasien dengan diagnosis OMI inferior, OMI lateral, OMI anterior. Oke. Berarti seperti apa gambaran EKG-nya? Kita akan menemukan gelombang Q. Tapi bukan Q yang normal. Nah, berarti kita harus paham dulu gelombang Q yang normal seperti apa. Kita lihat yang ini. Ini dalamnya gelombang Q cuma 1,5. Tinggi gelombang R-nya 5, 6, 7, 8. Artinya dalamnya gelombang Q kurang dari 1/3 gelombang R. Berarti dikatakan gelombang Q yang normal.
Bandingkan dengan gambar EKG ini. Ini gelombang Q dalamnya berapa? 1, 2, 3, 4. Tinggi R 1, 2, 3, 4. Artinya dalamnya Q lebih dari 1/3 tingginya gelombang R. Disebut Q patologis. Pak Ismail, saya menemukan EKG-nya begini. Ini Q dan R. Ini kompleks QRS bukan kompleks QRS. Apakah normal? Karena sudah terbentuk Q patologis, berarti istrinya sudah sakit-sakitan. Bahaya nggak? Ya bahaya. Bagaimana kalau EKG-nya begini? Ini cuma Q saja. Walaupun hanya Q saja, tetap ini disebut kompleks QRS, Bapak Ibu. Tetapi maknanya apa? Ini disebut Q patologis. Bapak Ibu semuanya, gelombang Q bermakna patologis sama dengan T inverted, sama dengan ST depresi, sama dengan ST elevasi. Jika ditemukan pada dua lead yang berdekatan. Jadi kalau teman-teman di EKG nanti menemukan Q patologis hanya di P1 aja, jangan cemas, itu normal. Teman-teman nanti di EKG menemukan Q patologis hanya di lead 3 saja, yaitu normal. Nyambung teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, intinya teman-teman, berarti target memahami EKG pada acute coronary syndrome, teman-teman pahami, oh EKG yang normal itu ternyata bukan hanya ada P diikuti kompleks QRS dan T. Kita harus paham ST segmennya. Oh, ST segmennya harus sejajar dengan garis isoelektrik. Ini masih normal. Kalau mengalami sumbatan total, EKG-nya akan berubah menjadi ST elevasi. Kalau sumbatan total ini tidak segera dibuka, lambat laun otot jantungnya sebagian sudah ada yang mati, nekrosis. Tidak diatasi juga, ini dalam hitungan jam, lewat juga. Nanti yang terlihat Q patologis lebih jelas, ST elevasinya menurun, gelombang T yang terbentuk. Udah 1 minggu nyeri dadanya, sekarang sesak napas. Yang dilihat ST segmennya kembali normal, Q-nya tetap Q patologis. Gelombang T-nya aja yang T inverted. Udah serangannya 1 tahun yang lalu nih, Q patologis tidak akan hilang tetap. Jadi teman-teman, Q patologis itu tidak akan hilang. Jadi apa targetnya? Kalau teman-teman menemukan pasien ST elevasi, segera dibuka arteri koronernya biar tidak terjadi Q, biar mundur lagi ke belakang, normal kembali. Makanya ST elevasi termasuk nilai kritis. Oke. Ini EKG onset 1 jam karena pasien mengeluh nyeri dada di ruangan. Ketika dokternya datang, udah 5 jam yang lalu sudah terbentuk ini. Artinya apa teman-teman? Teman-teman sudah berhasil membuat otot jantung sebagian mati. Makanya kalau pasien ST elevasi harus ikan sepat, ikan gabus. Jangan lupa ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, dan tolong jangan bertele-tele. Jelas sampai sini teman-teman? Jelas. Oke, nah teman-teman, pernah nggak di lapangan dokternya minta pasien baru di EKG. Baru 30 menit dokternya ngomong, "Dek, tolong EKG ulang." "Dok, bukannya tadi saya baru EKG ya, Dok?" Kira-kira apa yang terjadi? Karena dokternya ingin menegakkan diagnosis. Ini ragu nih ST elevasi apa bukan ya? Tolong EKG ulang. Setelah di EKG ulang, ternyata sekarang terbentuk Q patologis. Berarti cocok ini pasien sedang serangan jantung. Jangan ditunggu ST elevasinya hilang sampai begini. Nanti pasiennya jadi gagal jantung. Jangan ragu lagi. "Dok, saya udah EKG ulang, Dok. Sekarang terbentuk Q. Berarti benar, Dok. Ini pasien serangan jantung koroner."
segera harus kita buka. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kardiovaskuler nanti harus bisa memahami ketika ada pasien galau, ini pasiennya serangan jantung atau bukan ya. Lihat EKG-nya. Segeralah lakukan serial EKG. Apalagi nyeri dadanya khas. Itulah bukti bahwa Bapak Ibu seorang perawat kardiovaskuler. Nanti ketika pasiennya di ICU, pasien dengan unstable angina pectoris. Ternyata EKG-nya itu tolti. Dokternya sambil menunggu hasil kalium keluar, rawat aja di ICU. Pas di ICU pasiennya makin sakit, keringetan. Tadi di emergency di EKG jam berapa ya? Oh, jam 15. Sekarang jam 16 di ICU. Teman-teman EKG ulang aja. Pas di EKG ulang ternyata EKG-nya menjadi begini. ST elevasi. Segera lapor. Dok izin, pasien yang baru pindah ke ICU, tadi kan di anterior EKG-nya tolti ya dok. Sekarang EKG-nya ST elevasi. Artinya teman-teman sedang menyampaikan nilai kritis bahwa pasien ini serangan jantung. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nanti kata dokter jantungnya, kenapa kamu berinisiasi EKG? Karena saya sudah ikut pelatihan PKKTPD. Wih, keren. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, kapan sih ST elevasi ini kita anggap khas serangan jantung pada akut coronary syndrome? Syaratnya, jika ditemukan pada 2 lead yang berdekatan. Syarat yang kedua, ST elevasinya di atas 1 mm pada lead ekstremitas, dan ST elevasi lebih dari 2 mm pada lead prekordial. Yang ketiga, ada resiprokal. Jadi, kapan teman-teman percaya diri? Halo, suara saya masih jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Bapak Ibu, suara saya masih jelas? Jelas. Kalau nggak jelas, tadinya saya mau ngopi dulu, tapi tanggung udah megang gelas, ngopi dulu dah. Selamat. Silahkan Pak. Ya, karena matanya udah agak berat, soalnya habis jaga malam. Dan nanti masih jaga malam lagi gitu. Jadi harus selalu didoping kopi ini. Kita lanjut. Jadi ketika teman-teman ragu ini ST elevasi khas serangan jantung atau tidak, ingat angka 3. Lihat apakah ST elevasinya ditemukan pada 2 lead yang berdekatan. Yang kedua, berapa tinggi ST elevasinya? Kalau di ekstremitas lead ternyata di atas 1 kotak kecil juga udah bermakna. Tetapi di prekordial lead harus di atas 2 kotak kecil. Yang ketiga, ada resiprokal. Jadi kalau ada ST elevasi di satu lokasi, di lokasi yang lain akan ditemukan ST depresi. Pak Ismail, bagaimana kalau saya menemukan ST elevasi pada semua lead? Dari lead 1 sampai ke P6. Berarti kita ragu dikatakan akut coronary syndrome. Kenapa? Karena tidak ada resiprokal. Ternyata ST elevasi bisa ditemukan pada pasien dengan perikarditis, endokarditis. Dan Bapak Ibu, ternyata perubahan ST segmen bisa disebabkan oleh 16 kondisi. Kita baru belajar 1 kondisi. Jadi jangan merasa bangga. Kita baru belajar 1 kondisi. Masih ada 15 kondisi yang harus kita pahami. Tapi kami nggak ajarkan di sini karena belum cukup umur. Ya, nanti aja kalau sudah cukup umur ya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, mohon izin untuk latihan mana T inverted, ST depresi, ST elevasi, dan Q patologis. Bapak Ibu silahkan pelajari bagaimana cara interpretasi EKG lengkap. Yang saya contohkan itu gambaran EKG pada akut coronary syndrome. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saya ajarkan di sini, waktu kita habis hanya belajar EKG pada akut coronary syndrome. Sedangkan tugas saya masih ada 2 lagi. Sepakat Bapak Ibu?
Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke, jadi Bapak Ibu untuk latihan interpretasinya silahkan Bapak Ibu sambil santai, sambil ngopi, silakan ya. Lihat videonya, oh begini tahapan cara membaca EKG 12 Li. Oke, silakan teman-teman lanjutkan pembelajarannya.